Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Laili, NIM 2023333. Saya dari Program Studi D3 Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pendaftaran NPWP, pengukuhan PKK, dan penghapusan. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. NPWP pun ada dua jenis, yaitu NPWP pribadi dan NPWP badan. Yang pertama, NPWP pribadi. NPWP pribadi dimiliki oleh setiap individu atau setiap orang yang memiliki penghasilan di Indonesia. Yang kedua, NPWP badan. NPWP badan dimiliki oleh setiap badan atau perusahaan yang memiliki penghasilan di Indonesia. Fungsi utama dari NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pokok dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP4 atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-registration. Yang pertama, persyaratan subjektif. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1983 dan perubahannya. Ketentuan subjek pajak dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1983 tentang penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2. Yang kedua, persyaratan objektif. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1983 dan perubahannya. PTKP tahun 2020 terutama dari tahun ke tahun selalu menjadi sorotan wajib pajak karena besarnya PTKP akan mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengertian PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Besar tarif PTKP 2020 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK.010-2016. Berikut adalah tarif PTKP 2020. Yang pertama, PTKP bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 54 juta. Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami yaitu sebesar 54 juta. PTKP bagi wajib pajak kawin mendapatkan tambahan sebesar 4.500.000. Yang keempat, tambahan PTKP untuk tanggungan sebesar 4.500.000. Ketentuan jumlah tanggungannya adalah minimal 3 orang. PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha atau bisnis atau perusahaan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tahun 1984 dan perubahannya. Untuk mendapatkan pengukuhan pengusaha kena pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seorang pengusaha atau bisnis atau perusahaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pendapatan bruto atau omset dalam 1 tahun buku mencapai 4,8 miliar, tidak termasuk
pengusaha atau bisnis atau perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari 4,8 M, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Yang kedua, melewati proses survei yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran. Yang ketiga, melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP. Permohonan menjadi pengusaha kena pajak tersebut diajukan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Pendaftaran NPWP secara jabatan. Penerbitan NPWP secara jabatan adalah penerbitan NPWP yang dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan diri. Penerbitan NPWP secara jabatan dilakukan Dirjen Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atau data atau informasi milik Direktorat Jenderal Pajak. Dasar hukum penerbitan NPWP secara jabatan ini tertuang dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang menyatakan Dirjen Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Pendaftaran tersebut dilakukan pada kantor pelayanan pajak atau KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Wajib pajak yang mendaftarkan diri ini selanjutnya diberikan NPWP. Apabila Anda sebagai wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dapat mengajukan penghapusan NPWP dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak terdekat, baik secara langsung maupun melalui pos atau jasa ekspedisi. Dokumen yang diajukan dalam penghapusan NPWP adalah formulir permohonan penghapusan NPWP dan dokumen pendukung sesuai dengan kondisi wajib pajak. Penyebab penghapusan NPWP. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi berikut ahli waris tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif. Yang kedua, wajib pajak badan berada dalam proses likuidasi atau pembubaran. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri. Yang keempat, wajib pajak BUT menghentikan kegiatannya di Indonesia. Yang kelima, wajib pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan. Yang keenam, Dirjen Pajak menganggap perlu atas wajib pajak tertentu. Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak penerimaan permohonan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.